Selamat datang kembali di Do Horror. Seperti biasa, jangan nonton video ini kalau lu lagi sendirian. Subscribe dulu channel ini dan nonton lagi kembali nanti ketika lu udah nggak sendiri. So, balik lagi gua akan kembali membawakan segmen 6 penampakan yang paling menyeramkan. Dimana di sini gua mencari penampakan yang beredar di internet untuk gua rangkum dan gua sajikan kepada kalian. Sehingga di akhir video kalian bisa menilai nih, apakah ini real, settingan, atau hanya sekedar kesalahpahaman. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia 6 rekaman yang paling menyeramkan, episode ke-19. Yang pertama, kuntilanak rumah sakit jiwa. Kejadian pertama kali ini dialami oleh seorang content creator yang nama channelnya itu adalah Love to Investigate. Berbeda dengan konten penelusuran pada umumnya, video kali ini bukanlah konten penelusuran, melainkan video dokumentasi persiapan sebelum dia melakukan penelusuran. Nah, channel Love to Investigate ini berencana untuk melakukan penelusuran ke rumah sakit jiwa yang terbengkalai, cuy. Karena mereka ngerasa bahaya buat masuk ke bangunan yang terbengkalai tanpa mengenal medan, akhirnya mereka datang dulu nih siang-siang ke lokasi tersebut sebelum malamnya nanti mereka melakukan penelusuran. Pada saat itu mereka di sana juga nggak bawa kamera yang proper nih. Mereka cuman iseng-iseng doang ngerekam pakai HP buat ngecek nih apakah ada sarang ular atau ada gelandangan yang tinggal di sana atau mungkin ada lobang gitu. Pokoknya hal-hal yang harus mereka waspadai ketika nanti malam penelusuran. Tapi guys, yang nggak disangka, mereka malah menangkap sosok makhluk halus yang menyeramkan tanpa mereka sadari. Ini dia videonya dan coba kalian perhatikan secara mendetail ya, karena penampakannya tuh cepet banget. I think this is the ward, actually. Oh my god, that's really, really new looking. Oh, it does smell like a hospital jar. Yeah. Oh, yeah, look. It does actually smell like a hospital. This seems a lot newer than the rest of the building. Whoa. Toilets in here. All the sinks are broken. Yet again, like I like to say in all of my abandoned. What's that? Whoa. They like pink tiles, don't they? What's in that room? There's another room in here. Shower. I don't like looking behind shower curtains. That just creeps me right out. The bathroom again. That's pretty cool, that is. Smells like an hospital in this part, definitely. Sadar nggak? Ada 2 penampakan yang ada di sini. Ini buat kalian yang cuma nemuin mbak-mbak kuntinya, tahan dulu, karena penampakan yang pertama bukan di situ. Di awal-awal sebelum munculnya penampakan kuntilanak, mereka kan sempat masuk ke ruangan-ruangan gitu ya. Di sana terdengar ada suara misterius yang mengatakan, "Hey Stacy." Ini bukanlah suara salah satu dari mereka, karena suaranya tuh berat dan mereka berdua itu cewek, guys. Nih, gue putar ulang dan coba kalian dengerin lagi. Again, like I like to say in all of my abandoned. What's that? Whoa. Wow. Nah, setelah suara tersebut, mereka kan jalan menuju lorong ya. Di lorong tersebut tertangkap sosok yang menyerupai kuntilanak, guys. Dan mereka tuh nggak sadar sama sekali loh sama keberadaan makhluk ini. Bahkan mereka berjalan menuju ke lokasi yang tadinya ada Mbak Kunti di sana, guys. Waduh, apakah ini arwah dari pasien rumah sakit jiwa yang meninggal di sana? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Yang kedua, suara jin di acara TV. Ini salah satu rekaman yang membuat gue merinding dan jujur, gue takut buat ngebahasnya lagi. So teman-teman, siap-siap ya. Pada tahun 2011, di dalam acara TV dakwah di luar negeri sana, sempat terjadi sesuatu yang menghebohkan. Ada salah satu segmen di acara tersebut yang bernama sesi call in. Ada satu momen di segmen call in ini yang membuat heboh satu studio. Bahkan nih ya, pembawa acaranya tuh kelihatan banget ketakutan.
Jadi ada seorang wanita yang menelepon di segmen call-in ini dan ingin curhat mengenai problematika dalam hubungannya. Dia merasa bahwa dia dalam masalah dengan mantannya. Dan bahkan dia merasa bahwa sepertinya dia dikirimi santet oleh mantan pasangannya. Tapi di pertengahan wanita ini curhat, ini yang terjadi. Like one man standing with the left hand forward, left foot forward, Allah's name on the left leg. Also, also, when people, I'm sorry, I can't speak no more. بسم الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الذي إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل اللهم سهل. Oh Allah, give her the speech inshallah. Allahumma give her the power to continue her speech ya Allah. Carry on inshallah. Carry on inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sorry about that. But when I'm doing Salatul Istikhara and the taweez, I've opened up as well. There were 3 taweez, one for under my pillow. Di momen itu, pembawa acara dan kru TV bener-bener dibuat kaget sama si penelepon ini. Karena kenapa tiba-tiba dia mengerang kesakitan seolah-olah kayak lagi kesurupan guys. Syekhnya ini tuh mencoba untuk menenangkan wanita tersebut dan memintanya untuk melanjutkan kembali ceritanya. Setelah itu wanita tersebut melanjutkan lagi ceritanya. Dia menceritakan mengenai hal-hal yang telah dialaminya. Bahkan dia sempat mendapat jimat yang ada unsur Fir'aunnya dari mantan pasangannya. Wanita ini juga mengatakan, tapi sekarang kondisinya udah baik-baik aja. Meskipun banyak perlakuan kasar yang dilakukan oleh mantan pasangannya, dia enggan untuk membawanya ke pengadilan. Alasannya karena dia merasa bahwa jin yang dikirim oleh dukun mantan pasangannya ini melarang dia untuk berbicara dan menuntut si lelaki tersebut. Hal ini membuat syekhnya bingung dong. Kenapa lu gak bawa ke pengadilan? Lu dikirimin jin sama dukunnya. Kenapa lu takut sama jin? Setelah syekhnya ngomong seperti itu, tiba-tiba guys, dia semakin menjadi-jadi. And the jinns themselves have told Brother Abu Muhammad they are here to prevent me from going to court. My sister, why they prevent you to go to court? Because they do not want me to speak against a brother. So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? Yes, we blocked. You blocked her, ya Aduullah. You enemy of Allah, you blocked her, huh? But inshallah, Allah tabaraka wa ta'ala block you in this dunya and the akhirah. Remember, ya ayyuhal jinn, what you are going to say to Allah ta'ala or the jinn in that body. No! What you are going to say to Allah ta'ala. No! What you are going to say to Allah. Are you Muslim or a non-Muslim? No! Muslim or non-Muslim? No! Muslim or non-Muslim? No Muslim! Who created you? Muslim. Who created you? Who created you? Who created you and why? Huh? Remember that you are going to stand before Allah subhanahu wa ta'ala. You are going to die, yeah? Si jinnya ini tuh malah ketawa guys.
Untungnya, Syekh di sana mencoba untuk mendoakan dan menolong si wanita ini. Yang akhirnya si jinnya ini tuh dibuat nggak berkutik, cuy. Dan dilihat dari ekspresi si hostnya nih, si pembawa acaranya, dia tuh kelihatan bener-bener ketakutan, cuy. Ini maaf kalau gua salfok sama pembawa acaranya ya. Cuman dari ekspresi pembawa acaranya, kita bisa menyimpulkan, sepertinya sulit deh untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah settingan. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Yang ketiga, teror sekolah. Petugas keamanan di sekolah itu merupakan garda terdepan soal keamanan sekolah, baik itu siang hari maupun malam hari. Ketika shift malam, biasanya petugas keamanan tuh nyeduh kopi biar dia kuat begadang dan seger sampai pagi. Tapi beda cerita nih kalau tiba-tiba di tengah malam dia diganggu sama makhluk halus. Yakin deh bakal seger sampai pagi walaupun tanpa kopi. Jadi petugas keamanan itu lagi berjaga pada shift malam bersama dengan temannya. Awalnya semua baik-baik aja, tapi tiba-tiba udara berubah menjadi dingin yang menusuk dan terdengar suara barang berjatuhan dari lorong sekolah. Jujur ya guys ya, sepengalaman gua walaupun gua jarang lihat setan-setanan, tapi ketika setan itu muncul, udaranya tuh berubah jadi dingin yang gak wajar gitu loh. Nah, kedua petugas ini yang mendengar barang berjatuhan langsung mengunjungi sumber suara tersebut. Dia berpikir, kalau nih ada maling, mereka bisa langsung menangkapnya saat itu juga. Ternyata alih-alih menangkap maling, mereka malah menangkap kejadian yang menyeramkan. Pero vamos, porque Pai dijo que filmemos, boludo. Si no vamos después, Pai, si Servino nos va a sacar el cuero, boludo. Vamos a ver qué onda un toque. Vamos, un toque, boludo, dale. ¿Qué onda, boludo? Hace un frío acá afuera. Sí, boludo, hace un refrío. Pero acá parece que hace más frío, porque dice cuando hace frío que es por algo, digamos. ¿Dónde escuchaste, boludo? Acá hay ruido en toda la escuela. Pero sí, boludo, ¿no escuchaste? ¿Ves escuchar? ¿Escuchás, boludo? ¿No escuchás? No escucha nada, boludo. A ver, acá. Cerrado. Pensé que... hay como una cortina ahí. Sí. ¿Dónde escuchaste, boludo? Sí, boludo, para mí que por allá, o ahí, no sé. Mira, ve. ¿Dónde, boludo? Por acá era. No, boludo, ¿viste eso? Boludo. Aguantá, boludo, aguantá. Nah, ketika petugas tersebut tuh menemukan nih, wah ternyata sumber suaranya dari ruangan kelas yang ini. Dan pas mereka masuk, di sana tiba-tiba ada kursi yang bergerak sendiri, cuy. Mereka langsung ngibrit ketakutan. Tapi ini sebenarnya cukup lucu ya, cuy ya. Ini abang-abang badannya gede, berduaan, tapi giliran ketemu yang begituan, nyalinya langsung menciut, guys. Mungkin petugas keamanan ini tuh cuma dibayar buat menangani hal-hal yang wajar aja, guys. Ketika ada hal yang gak wajar ya skip lah mereka. Oke, sebelum kita masuk ke penampakan yang berikutnya, kita masuk dulu ke sesi baca komen. Terima kasih banyak yang udah komentar, so langsung aja yuk kita bacain. Yang pertama nih guys, dari Reza Hidayat 243. Jangan lupa ya guys, bantu share ke teman-teman yang suka juga video horor buat merapat ke channel Do Horror. Kalau mau nonton yang serem-serem, adanya cuma di sini yang paling recommended video horornya. Thank you banget, gue terharu. Thank you, mantap Reza. Selanjutnya dari Alfa Rizigolo 8156. Bang, yang lebih serem lagi dong bang. Salam dari Insil Induk, salam juga dari Bogor. Tadi serem nggak yang suara jin di stasiun TV itu? Itu sih yang menurut gue sejauh ini yang paling serem menurut gue. Selanjutnya dari Derlimi. Hai kak, aku sudah subscribe dan like kak dan share. Thank you banget teman-teman yang udah subscribe. Thank you banget, gue sangat-sangat mengapresiasi kalian yang udah subscribe. Yang belum subscribe, ayo subscribe, please. Selanjutnya dari Garuda Street 3. Aku papa mana saja di Manchester Inggris. Yang akan kita bahas kali yang pertama adalah hal utama di Manchester United. Di Old Baby Hello Cewek Sus 13913. Ngomong apa sih mas? Selanjutnya dari user RH6VVN. Disinilah ya. Salam bang dari Medan, salam juga dari Bogor. Horas. Selanjutnya dari pesantren Al-Karimah. Di video yang ini
Paling ngantuk Bang Pocongnya. Iya, makanya kamu coba bikinin kopi ke Bang Pocong biar dia nggak ngantuk. Tidur di jalan bahaya, Cong. Oke, segitu aja sesi baca komennya. Thank you banget yang udah komen, dan buat teman-teman yang belum kebacain komennya, maaf banget. Terus aja komen, pasti suatu saat nanti bakal kebagian untuk dibacakan di sini. So, kita lanjut lagi ke penampakan yang berikutnya. Let's go. Yang keempat, iblis kamar mandi. Lu pernah denger suara bunyi-bunyi dari kamar mandi lu nggak? Mungkin lu berpikir bahwa itu cuma tikus. Tapi apa jadinya kalau ternyata itu bukan tikus? Dikisahkan ada sekelompok pemuda yang kita sebut aja geng The Boys lah ya. Mereka tuh lagi have fun dan nginep di sebuah villa. Nah, pada waktu malam hari ketika geng The Boys ini lagi asik-asiknya nonton bola, mereka ngedenger suara yang kenceng banget dari arah kamar mandi. Geng The Boys yang mendengar suara ini awalnya itu kayak, ini tikus berisik banget ya. Tapi lama-kelamaan suaranya makin kenceng, aneh dan gak wajar kalau itu cuma dari seekor tikus. Akhirnya mereka mendekati kamar mandi tersebut. Mereka berpikir nih, kalau itu maling, seenggaknya mereka menang jumlah. Tapi ternyata guys, bukan maling yang mereka temui, melainkan sosok ini. Escuchando, soy yo. Se están escuchando más de ruidos tú. Yo vine del baño. No vayas, estás loco, Mano. ¿Qué es lo que quieres que vayas? Mano. Venga, poco. Una polla. Una polla. No. Ocho, para. Para internet, hermano, ¿qué haces? ¿Estás loco? Se está escuchando desde el baño. Escúchame, pon internet ahí, hermano. ¿Hola? Una polla. Hermano, esto es mucho mal rollo, ¿Hay alguien ahí? No. Hermano. Tira, vamos a ver lo que. Hermano, no. Acércate un poco más. Tira. Asoma la cámara. Acércate lo que hay, acércate. Ahí no hay nada. Nada ahí. ¡Hostia puta! ¡Corre, hermano! ¡Corre! What the f***? Walaupun abang-abang ini menang jumlah dan laki semua ya, tapi tetap nih, kalau ketemu sosok yang beginian, ya pada kabur semua pasti. Karena cuy, mukanya ini loh, coba perhatiin deh. Matanya tuh hitam, bulet, dan tatapannya tuh serem banget. Apakah ini real? Gua rasa sih enggak ya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Yang kelima, rumah ritual sekte. Ada suatu channel YouTube yang bernama Urban Ghost Urban Exploration yang konten utamanya ini tuh melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker atau ke tempat yang udah lama ditinggalkan. Pada suatu episode, Joe dan Chris ini diminta untuk datang ke suatu rumah yang katanya angker. Ini yang ngomong angker ini tuh pemiliknya sendiri ya guys ya. Bahkan dia bilang nih, yang paling berhantu tuh di bagian basementnya. Akhirnya Chris dan Joe menyetujui permintaan tersebut. Tapi sebelum melakukan eksplorasi di malam hari, mereka siangnya datang dulu. Mereka pengen ngecek nih, rumah orang ini tuh berbahaya atau enggak. Takutnya ada gelandangan atau mungkin sarang ular karena udah lama ditinggalkan. Sambil ngecek, mereka kan gak mau rugi pasti ya. Mereka bikin konten juga guys. Ketika mereka sampai di dalam rumah ini, ternyata kondisinya itu udah bener-bener kosong. Gak ada barang sama sekali, kecuali ada satu patung yang entah kenapa ditinggalkan di sana. Patung tersebut posisinya juga aneh, ada di tempat perapian. Nah, ketika si Joe menghampiri patung tersebut, tiba-tiba ini yang terjadi. That looks like Pablo Escobar. Lu lihat dan denger kan cuy, ketika si Joe ini ngedeketin kameranya ke patung tersebut, tiba-tiba ada suara hembusan nafas dan tubuh Joe tiba-tiba juga kedorong ke belakang. Gua di sini masih ngerasa apaan sih nih bule? Pasti nih settingan nih. Dan paling juga suara hembusan nafas yang tadi itu suara nafasnya si Joe atau si Chris, atau mungkin angin yang ketangkep mikrofon guys. Terus bisa aja kan si Joe ini juga acting gitu loh, tiba-tiba ada yang ngedorong gitu dari belakang. Dan gue mikirnya kayak ini pasti settingan nih. Tapi ada kejadian setelah ini yang membuat gue berpikir dua kali. Kayaknya ini bukan settingan deh. Mereka lalu melanjutkan lagi nih eksplorasi di rumah ini sampai ke lokasi yang kata pemiliknya angker, yaitu basement. Si pemilik juga bilang nih alasan kenapa basementnya itu angker. Ternyata setelah dia membeli dan tinggal di rumah tersebut, tetangganya bilang bahwa
pemilik rumah sebelumnya menjadikan basementnya itu tempat ritual sekte guys. Otomatis semua gangguan yang dialami oleh pemiliknya ini jadi make sense dan membuat dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Sesampainya Joe dan Chris di basement, gak lama dari situ tiba-tiba terjadi hal yang menyeramkan. Coba kalian perhatiin baik-baik. What is that? Joe! What? Did that? Oh my God, Joe! Oh, come on, dude! Are we safe? Are we safe right now? Look at it! Look at it! This is... Look at it! Dude! Yo, look at this! Yeah, we gotta get out of here. Dude, No, this I'm not now. us or what? No! Dude, look at this pipe! Joe, look at these pipes! How's this possible? Look at this! Oh my God, this is great! How is this possible? This is awesome! Seperti yang lu lihat cuy, tabung besi yang ada di basement tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Terus, gak lama dari situ, pipa-pipa yang ada di atap basement ini bergoncang tanpa alasan yang jelas. Si Chris yang lihat ini langsung panik nih kayak bilang, ini aman gak sih? Aman gak sih ini? Tapi si Joe malah kegirangan nih karena dia merasa bahwa dia berhasil menangkap kejadian supranatural yang bener-bener gak masuk akal dan masuk ke dalam konten dia cuy. AdSense dong ya. Memang sih awalnya gue ngerasa kayaknya ini settingan deh, kayak suara nafas, si Joe tiba-tiba kedorong. Tapi cuy, kalau kondisinya pipa yang bergoncang kayak gitu, ini gimana cara settingannya? Soalnya pipanya tuh goncangannya kenceng, seolah-olah kayak ada gempa skala besar gitu. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut karena mereka takut. Itu udah parah banget soalnya. Apa yang akan terjadi nanti malam kalau mereka datang lagi? Yang keenam, pocong capek. Kita closing episode kali ini dengan penampakan idola kita. Siapa lagi kalau bukan Abang Ocong. Kita pernah bahas pocong naik pesawat, pocong naik gunung, pocong ke luar negeri, sampai kemarin kita bahas pocong yang lagi rebahan di tengah jalan. Narsis dan banyak tingkahnya nih Bang Pocong. Kali ini Bang Pocong sepertinya masih pegel-pegel nih buat lompat-lompat. Tapi karena tuntutan dunia persetanan, Bang Pocong ini harus tetap profesional guys. Dia tetap harus berangkat kerja kalau malam hari. Karena masih pegel tapi harus berangkat kerja, jadi akhirnya dia Segitu aja 6 rekaman paling menyeramkan yang bisa gue sampaikan sejauh ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai menit terakhir ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Sampai berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Saya The Horror, pamit undur diri.